Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan bahwa pihaknya sudah selesai melakukan harmonisasi harga eceran tertinggi atau HET minyak kita menjadi Rp15.700 per liter. Seperti yang diketahui, saat ini HET minyak kita yang berlaku adalah Rp14.000 per liter. Namun praktik di lapangan, harga jual minyak kita di beberapa lokasi di Indonesia memang sudah tidak lagi Rp14.000 per liter. Panel harga Badan Pangan mencatat, harga minyak goreng kemasan sederhana saat ini sudah berkisar Rp17.950 per liter. Zulhas mengungkapkan, mulanya HET minyak kita diusulkan naik menjadi Rp15.500 per liter. Namun karena adanya pertimbangan nilai tukar rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka ditetapkan HET minyak kita naik Rp1.700 menjadi Rp15.700 per liter. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Sumarno, mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan perubahan skema pemberian subsidi LPG dari yang saat ini berlaku subsidi pada produk, diubah menjadi subsidi langsung atau bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak. Masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kategori penerima subsidi LPG 3 kg nantinya dapat menerima bantuan berupa nominal uang hingga Rp100.000 per bulan. Ini dengan asumsi besaran subsidi LPG 3 kg per tabung kini mencapai Rp33.000. Edi memperkirakan usulan itu bisa berjalan pada tahun 2026 mendatang, dibarengi dengan penyelesaian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Adapun skema pemberian nominal uang sebagai subsidi LPG kepada masyarakat akan diberikan melalui skema transfer kepada masing-masing rekening masyarakat yang terdata dalam DTKS. Sementara kata Edi, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening untuk bisa ditransfer uang oleh pemerintah, maka akan diberikan secara tunai oleh petugas yang ditugaskan. Kurangnya pasokan air bersih di IKN sempat menjadi isu hangat beberapa waktu yang lalu. Pemerintah pun terus mengupayakan berbagai solusi untuk persoalan ini. Pemerintah membuka peluang pembiayaan lain bagi proyek infrastruktur air. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijioso mengatakan pihaknya terus mendorong pembiayaan kreatif, salah satunya melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Meski demikian, saat ini masih belum ada proyek KPBU untuk penyelesaian sistem penyediaan air minum atau SPAM di IKN. Pasalnya, saat ini proyek air bersih masih ditangani penuh oleh Kementerian PUPR. Meski demikian, Brahmantio mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bila nanti ada skema KPBU yang dibutuhkan untuk proyek air di IKN. DJPPR Kemenkyu telah mengantongi 3 proyek KPBU SPAM dengan nilai fasilitas proyek development facility sebesar Rp146,7 miliar. Kementerian Perdagangan Zulkifli Hasan mengesahkan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Ia mengatakan Satgas Pengawasan Impor ini akan resmi bekerja pada hari Selasa 23 Juli 2024 mendatang. Zulhas menyebutkan, tujuan dibentuknya Satgas adalah sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Selain itu, untuk menciptakan kondisi yang lebih efektif dalam pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya. Selain itu, Zulhas juga mengatakan bahwa Satgas ini juga memiliki tugas melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran. Ia mengatakan fokus pengawasan Satgas ini adalah importir dan atau distributor produk-produk impor ilegal. Menurutnya, pihaknya sama sekali tidak menyasar para pedagang atau retail. Investor China menunjukkan minat yang kuat terhadap pasar ekuitas Arab Saudi. Meningkatnya eksposur luar negeri ini terjadi di saat pasar domestik tengah menghadapi tantangan. Dua dana yang diperdagangkan di bursa,
yang berfokus pada perusahaan besar Arab Saudi seperti Aramco dan Bank Nasional Saudi melonjak hingga 30% dalam 3 hari pertama perdagangan mereka. Sahamnya pun sempat diperdagangkan pada premium 20% di atas aset nilai bersih mereka, menurut penyedia data pasar China, WIND. Antusiasme terhadap exposure Arab Saudi datang saat pasar ekuitas Cina berjuang untuk menarik minat di tengah kekhawatiran ekonomi pasar domestik yang lemah dan konsumsi yang lesu. Bahkan ketika indeks di Amerika Serikat dan Jepang melonjak karena kegemaran kecerdasan buatan dan harapan meningkatnya suku bunga global yang lebih rendah di antara faktor lainnya. Popularitas ETF Arab Saudi di China juga dipengaruhi oleh semakin eratnya hubungan bisnis antara Beijing dengan Timur Tengah. Bursa saham di Shanghai, Shenzhen, dan Riyadh mendatangkan perjanjian tahun lalu untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal di China dan Arab Saudi.